Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu dalil cocok logi, dalil ngepas-ngepasi, dalil akal-akalan yang melakukan amalan bid'ah seperti tahlilan adalah mencocokkan dengan sedekah. Jadi mereka menganggap yang dilakukan oleh keluarga musibah, ahlul musibah, membuatkan dan menyediakan makanan adalah bagian dari sedekah. Dan sobat-sobat, untuk memperkuat dalil cocok logi mereka menggunakan juga ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 134, sobat-sobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yunfikuna fis-sarai wad-darai, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit. Mereka menganalogikan, mencocokkan orang yang kena musibah, berarti ketika keluarganya melaksanakan peringatan kematian, tahlilan dengan membuat dan menyediakan makanan, mereka artikan itu sebagai berinfak atau bersedekah dalam keadaan sempit. Apakah dalil cocok logi mereka ini benar, sobat-sobat, atau tepat? Karena cocok logi itu kan cuma mencocok-cocokkan yang sebenarnya tidak cocok, yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Di surat Al-Baqarah, sobat-sobat, ayat 215, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka ma yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Kata infak sering beriringan dengan sedekah, dengan zakat, yang intinya memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Infak itu diperuntukkan untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Pertanyaannya,
orang-orang yang diundang, yang hadir dalam acara tahlilan itu, apakah mereka ya orang-orang tidak mampu, orang-orang miskin, atau orang dalam perjalanan? Ternyata tidak. Mereka ya rata-rata orang yang mampu. Berarti tidak tepat ya dalil yang mereka pakai. Dalil infak atau dalil sedekah tidak tepat. Karena yang menikmati makanan yang disediakan dinikmati oleh orang-orang yang relatif mampu. Ya, istilahnya sama dengan ya menggarami air di laut. Itu perbuatan yang sia-sia. Bahkan bisa dikatakan itu pemborosan. Nah, bagaimana tidak pemborosan? Warga yang kena musibah membuatkan makanan, menyediakan makanan yang kebanyakan mereka sendiri sebenarnya butuh makanan itu. Bahkan untuk mengadakan acara tersebut, mereka berhutang. Mereka berhutang untuk kegiatan yang sia-sia. Memboroskan harta untuk hal yang sia-sia. Nah, akhirnya ya, karena ini juga terjadi pemborosan, membelanjakan harta, memberikan harta yang mereka anggap sedekah atau infak, tetapi tidak tepat sasaran. Jadi ini pemborosan. Maka akhirnya terkena lagi dengan ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Innal mubajirina kanu ihwanas sayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros adalah saudaranya setan. Kalau mau terus dibahas, dicermati, dianalisa, tradisi atau amalan bid'ah ini tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita Kalau kita amati, kita teliti, kita telusuri dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi, maka terungkap bahwa tidak ada satupun dalil yang mendukung dan membenarkan amalan bid'ah ini. Karena itu Rasulullah mengingatkan, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatun finnar. Ini peringatan Rasulullah. Tidak ada satu kebaikan pada amalan bid'ah. Kebaikan itu hanya dalam pandangan para pelaku, pendukung, dan pembelanya. Kebaikan menurut mereka, bukan kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Dan amalan bid'ah selalu membuat repot dan membuat orang sengsara. Seperti amalan tahlilan. Ini kan sama. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah
anggota keluarganya ada yang meninggal, harus juga mengeluarkan hartanya. Bahkan ya karena hartanya tidak mencukupi, mereka berhutang. Ini akibat melakukan amalan bid'ah. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.